Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang mengerti dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai pembesaran yang telah melintasi langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Dan kami mau teguh berpegang pada pengakuan iman kami. Sebab kami bersyukur, imam besar yang kami punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Sebaliknya, sama seperti kami Tuhan, Kau telah dicobai, namun Kau tidak berbuat dosa Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Kami bersyukur Tuhan. Banyak hal dalam hidup kami, bahkan dunia ini, hari-hari ini Tuhan, diliputi oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kabar-kabar dan berita-berita Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami memiliki Engkau Tuhan, Imam Besar yang senantiasa menopang, memberi kekuatan atas kami. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tanpa dibiarkan ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang dapat kami mengerti, tapi biarlah kami percaya Tuhan bersama kami. Mari dengan bersyukur. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, iman kami
pengharapan akan doa kami. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tak pernah terlambat dalam memberi pertolongan atas kami, dan kami percaya waktu-Mu adalah waktu terbaik dalam kehidupan kami. Naikkan pujian banyak berkah. Banyak berkah yang tak dapat ku berhenti. Mengapa harus
dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Kau Allah yang peduli, Engkau Allah yang merasakan setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tapi Engkau ada berjalan di depan kami. Engkau yang menghalau setiap lawan-lawan kami. Terima kasih, Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib Tuhan. Kami tidak akan ditinggalkan, tapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan baru, Engkau yang memberikan kami semangat baru, Engkau yang membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Bapak, Kau jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, Engkau tahu setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala intervensi kuasa kegelapan yang ada di tengah-tengah kami yang mengganggu kami, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami tangkis ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Oke, saya akan bacakan. Sudah semua? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saya ulangi sekali lagi. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun melakukan firman hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ada pertandingan iman yang kita hadapi hari-hari ini, ya. Bukan mulus-mulus saja kita berjalan dalam perjalanan iman, berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, ya. Kalau kita perhatikan hari-hari ini berat, ya. Berita-berita yang membuat kita takut. Ya, kalau tadi Bapak Apri bilang banyak berita yang membuat kita
bingung sekali, yang kita takut menghadapi hari-hari yang di depan. Karena salah satu pemimpin kita berkata, presiden berkata bahwa 2022 sudah susah, sulit, tapi 2023 wah lebih sulit lagi. Oleh sebab itu kita banyak berdoa, kita lihat, kita terobos, dan kita tahu Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Gak usah takut, gak usah kita bingung, gak usah kita ragu. Kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan melindungi kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Kita semua berlari hanya untuk apa? Menuju kepada satu tujuan, ya, pada satu tujuan, yaitu panggilan surga. Berlari dengan begitu rupa, ya, berlari. Capek nggak kira-kira? Kalau orang berlari 10 km atau maraton, itu capeknya luar biasa. Kalau dia tidak terbiasa, kita aja baru lari 100 meter aja udah ngos-ngosan. Kenapa kita tidak terbiasa? Ya, atau baru panggul atau memikul barang yang berat, naik tangga atau turun tangga, itu aja udah susah. Apalagi kita berlari dalam kecepatan yang luar biasa untuk 100 meter. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan lari 10.000 km itu biasanya banyak orang yang lari. Tapi kalau orang-orang yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, dia pasti, dia yakin walaupun banyak orang, tetapi saya harus menang. Saya harus masuk pada finish pertama. Nah, itu yang terjadi. Begitupun dalam pertandingan iman. Begitu banyak godaan, begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu Tuhan mau kita tetap setia. Hanya satu kata, setia bersama dengan Tuhan. Kalau kita setia, Tuhan pasti tetap setia dengan kita. Amin. Nah, Tuhan tetap dengan setia dengan kita. Kenapa? Dia tidak pernah membatalkan. Dia tidak pernah membatalkan semua yang sudah dia janjikan pada kita. Ya, firman Tuhan pun dia tidak pernah batal. Oleh sebab itu, apa yang sudah Tuhan janjikan pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita takut, tetap kita lihat hal yang positif. Jadi jangan pernah berpikir yang negatif. Dalam segala hal, lihat yang positif. Orang mau bohongin kita, bodoh amat. Orang mau tipu kita, bodoh amat. Ya, lihat hal yang positif. Kenapa? Kita berjalan dalam iman. Iman itu sesuatu yang belum kita lihat, belum ada. Ya, kita mengharapkan sesuatu yang harus kita terima, yang harus kita dapatkan. Nah, ini berjuang sesuatu yang belum nyata, belum kita pegang, belum kita terima, dan ini berjuang. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita perhatikan baik-baik. Coba lihat di dalam ayat selanjutnya. Di situ dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Harus menguasai diri. Kalau kita tidak menguasai diri, bagaimana? Ya, kita berlari ikut maunya kita. Kita berlari tidak ikut aturan mainnya. Aturan mainnya kita apa? Firman Tuhan. Kita berlari dalam tracknya. Ya, kita berjalan dalam tracknya Tuhan. Jadi kita tidak keluar dari jalur. Nah, Tuhan mau kita setia mengerjakan itu. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Jadi percaya, imani, dan lakukan itu. Terobos itu. Hari-hari ini kita mesti kayak orang bilang, kita harus gila untuk bisa apa?
Untuk apa? Untuk bisa ambil segala sesuatu yang bisa kita ambil. Ya, hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan. Nah, ini yang harus kita terobos. Gak bisa kita main-main. Kenapa? Kalau kita main-main, wow, kita akan ketinggalan. Orang bisnis biasanya dia melihat peluang. Sudah dia lihat peluang, apa yang dia kerjakan? Dia kasih tinggal peluang itu berlalu dengan begitu saja? Tidak. Dia pasti lihat dan dia mulai cari cara bagaimana untuk mendapatkan bisnis itu. Nah, ini yang harus dikejar. Ini yang harus dilakukan. Ya, dalam pertandingan iman ini ada aturan mainnya. Ada aturan main yang supaya apa? Kita tidak didiskualifikasi. Kita tidak ditolak. Ketika kita tidak ikut aturan tetapi kita masuk yang pertama, pasti kita ditolak. Kenapa? Kita tidak ikut aturan mainnya. Amin. Nah, ini tidak boleh terjadi. Dan di sini dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan mau menguasai dirinya dalam segala hal. Apa orang berlari, dia lari dengan emosi? Gak bisa. Dia lari dengan emosi pasti dia dia akan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Gak bisa kita pakai emosi. Kita harus berlari dengan mengatur langkah kita dengan baik, mengatur napas kita dengan baik. Nah, itu baru bisa. Kita harus bisa mencapai. Karena apa? Larinya bukan 100 meter, tetapi kita berlari 10.000 meter, 10 kilo. Berat itu. Bukan tidak berat, berat. Lawan kita banyak. Tetapi apa? Tuhan mau kita sampai pada akhir. Ya, sampai pada akhir. Nah, ini untuk sampai pada akhir tidak semudah yang kita pikirkan. Karena apa? Setelah 1 kilo, 2 kilo, pasti kita mengalami yang namanya capek. Ya, menanti. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kita ikut Tuhan, 10 tahun kita ikut Tuhan, hidup kita biasa-biasa. Kita mulai bersungut-sungut. Ya, 20 tahun, 30 tahun kita mulai lihat, kok hidup kita begini-begini aja. Seharusnya kita periksa diri. Ya, ada apa? Adakah yang salah? Kembali kita periksa hidup kita. Ada sesuatu yang salah kan? Sehingga kita harus bertobat dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau itu. Kembali lihat lagi, kita lihat firman Tuhan. Ada yang kita lakukan hal yang salah, segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau itu kita sudah lakukan, kita percaya bahwa Tuhan mau. Pasti kita akan berlari. Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan akan memberikan kita semangat baru. Tuhan akan membakar hati kita sehingga semangat kita menyala-nyala. Terus kita berlari. Ya, kita berlari dengan iman. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Apa yang kita nantikan pasti Tuhan datang, kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan datang, kita ada bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini mau berat kayak apapun, tetap Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Tetap bersabar menantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, bukan nantikan yang lain. Kalau kita menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, kita akan mendapatkan semangat baru. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak usah takut. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Ya, orang yang berlari dalam pertandingan, ikut dalam perlombaan, dia berlari untuk sesuatu yang fana, ya, yang sebentar ada, habis itu hilang. Dia mendapatkan hadiah, mendapatkan ratusan juta atau miliaran rupiah, habis itu selesai. Dia mendapatkan medali, habis itu selesai urusannya.
dia pasti jual medali kalau dia nggak ada duit. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu kita tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu tidak akan pernah hilang. Tetap kita setia sampai pada akhir. Kalau kita tidak mundur di tengah jalan, kalau kita tidak stuck di tengah jalan, tetapi Tuhan mau kita setia sampai akhirnya. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jadi kita punya tujuan yang jelas, ya. Berlari pada tujuan itu panggilan surgawi. Tujuanmu kemana? Ya ke surga. Jelas. Kita menantikan sekian lama, kita datang dalam ibadah, ya. Setiap minggu kita setia dalam ibadah. Kesetiaan kita dilihat sama Tuhan, ya. Tuhan tidak bilang ya cuman segitu doang, tidak. Tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Kita datang setiap minggu, kita bersusah-susah payah mesti bangun pagi, apalagi yang punya rumah jauh dari sini. Bapak Sudung jauh sekali. Saya pernah ke tempatnya Bapak Sudung. Bapak Nevik sekarang rumahnya jauh di Sentul. Kalau Tommy sama Samuel masih di Ciledug, ini Sentul, lumayan jauh. Nah, di situ tiap minggu setia datang. Nah, Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan mau lihat yang di dalam hati kita. Kita bersungut-sungut datang cari Tuhan, atau kita sungguh-sungguh datang cari Tuhan, dan Tuhan melihat kesetiaan kita. Ya, jangan datang dengan persungutan kita. Karena apa? Percuma, lebih kita pulang, kita tinggalkan. Kita bereskan di hadapan Tuhan kalau kita datang, sehingga kita datang, kita memperoleh berkat, kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan semangat baru, kita mendapatkan berkat, kekuatan yang dari Tuhan. Kita pulang dan kita bawa berkat itu. Kita hidup sepanjang hari bersama dengan Tuhan, dan itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Di sini dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berarti apa? Dia memukul tepat pada sasarannya. Dia bertinju, dia tahu, dia berlatih dengan begitu rupa. Nah, dalam latihan-latihan ini seringkali kita kita merasa bosan. Seringkali kita merasa stuck di situ. Nah, kenapa? Latihannya cukup berat. Pagi kita udah mesti bangun. Biasanya orang olahragawan itu jam berapa? Jam 3 dia udah bangun. Jam 8, jam 9 dia udah mesti tidur. Ya, terus dia bangun pagi, dia mesti siapkan segala sesuatu, dia mesti pergi ke tempat latihan. Nah, itu yang terjadi. Jam 1 siang dia udah ada di stadion, dia mulai berlatih. Nah, itu yang terjadi. Dia mulai melatih tubuhnya, sehingga ketika dalam pertandingan tubuhnya sudah terbiasa, udah bisa berlari 10.000 meter, ya, 10 kilo, sampai yang maraton pun dia sudah bisa mampu. Kenapa? Kalau kita bertinju, kita sembarang memukul, tenaga yang kita kasih keluar cukup besar, ya, dan kita harus membuat fisik kita tahan terhadap pukulan. Kalau tidak, kita akan KO juga, nggak mampu. Nah, di sini dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku untuk dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini dia. Berarti apa? Tuhan mau kita
setia sampai pada akhir. Ya, kita ikut Tuhan, jangan pernah menyerah. Ya, walaupun tawaran di luar sana begitu luar biasa, mulai mengarahkan kita. Ya, kondisi hari-hari ini mulai mengarahkan kita untuk apa? Tidak setia lagi dengan Tuhan. Jangan pernah terganggu dengan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Tuhan tahu apa yang kita gumulkan, apa yang kita alami hari-hari ini. Ya, Tuhan peduli dengan kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Di situ dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Harus melatih tubuh kita, menguasai seluruhnya. Emosi kita harus kita kuasai. Ya, lawan yang paling berat bukan lawan di depan kita, tapi bagaimana kita menaklukkan tubuh kita, menaklukkan daging kita, ya, mematikan kedagingan kita. Ini yang susah, ini yang sulit. Ya, kita punya banyak keinginan, tetapi bagaimana kita harus menguasai tubuh kita, menguasai diri kita. Ini yang paling penting. Ya, mematikan segala keinginan-keinginan daging, sehingga yang muncul adalah keinginan-keinginan roh dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ini hanya orang-orang yang setia yang bisa nikmati. Harus setia, setia sampai akhir. Dan jangan kita mulai punya motivasi yang aneh-aneh. Kalau kita mulai punya motivasi yang aneh-aneh, Tuhan juga bikin kita aneh-aneh. Ya, Tuhan membiarkan kita untuk melangkah sendiri. Tuhan membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mencapai sesuatu yang goal yang kita inginkan. Tidak akan kita capai. Akhirnya kita kesal dengan Tuhan. Ya, gue udah melayani Tuhan sekian lama hanya begini-begini aja. Kita mulai kecewa. Nah, kalau kita mulai kecewa dengan Tuhan, berarti apa? Kita mulai mundur. Orang yang mundur, orang yang murtad, berarti apa? Bahaya. Itu bahaya. Dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Orang yang akan menerima sesuatu dari Tuhan tidak akan pernah dia terima. Oleh sebab itu, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri atau orang-orang yang murtad, tetapi kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang penuh semangat mau melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan melihat perkara-perkara besar itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia ada beserta dengan kita, Dia memimpin kita, Dia menuntun kita hari-hari ini. Oleh sebab itu hari-hari ini kita tidak perlu takut. Mari kita melatih hidup kita, melatih diri kita dalam beribadah, setia dalam beribadah, tekun dalam beribadah. Kita ada bersama-sama dalam pujian dan penyembahan. Kita ada bersama-sama dalam firman Tuhan, dalam doa, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang sudah dibiasakan. Kenapa Tuhan bilang begitu? Firman Tuhan berkata demikian. Karena apa? Kita akan mendapatkan kekuatan baru ketika kita ada bersama-sama. Kita menghadapi masalah sendiri. Ya, ketika kita menghadapi masalah, kita mau lari kemana? Kita pasti datang dalam ibadah dan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan memberikan kita semangat baru. Nah, kalau kita bisa datang sama Tuhan, kita berdoa, ambil waktu. Nah, untuk memulai dalam hal yang demikian,
demikian tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi itu perjuangan yang berat. Tetapi harus kita mulai. Gak bisa. Itu harus mulai dari diri kita. Membiasakan diri kita untuk beribadah. Membiasakan diri kita untuk mulai ambil waktu dan berdoa dengan Tuhan. Karena hari-hari ini kita tidak kuat berjalan sendiri. Kondisi hari-hari ini tidak mudah. Kondisi hari-hari ini tidak gampang. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan yang bisa menopang kita, yang bisa membuka jalan. Ya, bangsa Israel ketika mereka menghadapi situasi yang sangat sulit, ya, dari belakang dikejar oleh tentara-tentara Mesir. Di depan ada laut, di samping kiri, samping kanan ada gunung. Nah, ini mereka bukan bawa diri sendiri, tetapi mereka bawa dengan keluarga, mereka bawa dengan ternak, mereka bawa dengan segala kepunyaan mereka. Sekarang mau lari kemana? Nah, sudah tidak ada jalan keluar. Mereka melihat dengan mata mereka tidak ada jalan keluar. Ya, kalau mau menyeberang, gak mungkin bisa berenang. Karena mereka bukan orang yang suka berenang. Mereka adalah petani, peternak. Nah, kita melihat bahwa zaman itu, kalau kita kembali ke zaman itu, berarti sungai, laut itu cukup luas. Mereka harus menyeberangi. Dan kalau butuh kapal pun, kapal yang besar, bukan satu, tetapi ada banyak kapal untuk membawa mereka ke sana. Nah, ini yang jadi masalah. Tetapi ketika mereka berteriak minta tolong, apa yang terjadi? Tuhan buka jalan. Ya, Tuhan buka jalan, membelah laut dan jalan itu menjadi tanah kering. Dan mereka bisa menyeberang. Nah, ini luar biasa. Di saat kita sudah mentok dan tidak melihat ada jalan keluar, datang berteriak minta Tuhan, minta tolong sama Tuhan, berteriak Tuhan. Tuhan akan buka jalan buat kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, datang sama Tuhan. Kita sudah tidak bisa, kita tidak mampu lagi menanggung sendiri. Berarti apa? Datang sama Tuhan. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan buka jalan buat kita. Pasti Tuhan buka jalan. Dalam bisnis pun demikian. Ya, hari-hari ini mau buka bisnis baru susahnya minta. Kita harus bisa jeli melihat peluang. Kalau kita tidak jeli melihat peluang, kita akan rugi. Ya, satu-satunya bisnis yang paling laris, ya bisnis makanan. Ya, semua orang butuh makan. Benar kan? Semua orang butuh makan. Tetapi di mana harus kita menjualnya, itu yang harus kita tahu persis. Di mana ada banyak orang, pasti mereka butuh makan, butuh minum. Saya lihat yang tukang gerobak yang suka jualan itu, coba lihat kalau di mana ada rame-rame, ada demo, pasti mereka banyak di sana. Kenapa? Di sana butuh orang, butuh makan, orang butuh minum, dan mereka harus mempersiapkan yang banyak jualannya sehingga laku. Gak usah jauh-jauh, di depan sini aja. Ya, pasar mereka jelas. Siapa pasar mereka? Anak SMA, anak SD, orang yang lewat lalu-lalu. Laku. Saya lihat yang pisang goreng itu gorengan, dia jam 2 paling telat jam 2 udah selesai. Sebanyak apapun dia bawa, jam 2 udah selesai. Nah, laku, laris. Semua orang butuh makan. Semua orang butuh jajan. Ya, walaupun dia tidak mahal, tapi tetap orang butuh menikmati. Nah, oleh sebab itu,
Mari kita melihat dalam hal-hal yang demikian pasti punya keahlian yang ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keahlian pasti. Saya rasa Tuhan bisa buka jalan buat kita. Ya, beli pisang dari pasar, beli tahu, datang jual lagi kembali. Yang satu kita beli 500, mungkin kita jual bisa 2.500. Ya, ini bisa bikin kue luar biasa. Jangan takut jual, ya. Jangan takut ditolak tapi jual laku itu. Ibu Ana bisa bikin kue luar biasa. Nah, semua orang kita kalau mau kita kerjakan, karena hari-hari ini hari yang sulit, hari yang sukar, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan buat kita. Apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Amin. Nah, oleh sebab itu gak usah kita takut. Kita lihat kembali di sini, tetapi aku melatih tubuhkan dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Nah, ketika kita sudah melakukannya, jangan kita sendiri ditolak. Oleh sebab itu kita bukan orang yang mengundurkan diri, tetapi kita orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Nah, itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup, sehingga hidup kita semakin hari semakin luar biasa. Kita semakin kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi segala situasi. Kita tidak akan takut. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak, haleluya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua, hari-hari ini kita tahu bagaimana kita ada dalam pertandingan iman. Ya, Tuhan mau supaya kita berlari kita melatih tubuh kita dan juga kita berlari dan dengan semua kapasitas kita. Kita melihat, kita melayani Tuhan juga melayani dengan segala kemampuan kita. Bukan hanya sekedar kita berikan untuk Tuhan, tetapi segala yang terbaik yang Tuhan mau kita berikan buat Tuhan. Nah, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, tetapi kita memperoleh hal yang kita rindukan, hal yang kita inginkan, itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita setia sampai akhir. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih. Kami mau melatih tubuh kami. Kami mau melatih diri kami ada dalam ibadah. Terima kasih. Ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Engkau jangkau kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita. Kita mempersiapkan diri kita masuk dalam pertandingan ini bersama dengan Tuhan, sehingga kita memperoleh kemenangan dan kemenangan. Kita memperoleh mahkota yang abadi yang Tuhan janjikan pada kita. Kita akan terima itu. Haleluya.
memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua Bapa. Glory bagi Bapa. Haleluya. 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 Kau jamah kami Bapa. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Oh, haleluya. Glory bagimu. Ajaib dan dahsyat Engkau. Mulialah namamu. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mendengar setiap seruan kami Bapa. Engkau angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Engkau memberikan kelegaan kepada kami Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami Tuhan. Kalau kami tidak mau melihat ada jalan terbuka, Engkau membuka jalan baru bagi kami. Baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu dalam bisnis yang kami rintis hari-hari ini, yang kami kerjakan hari-hari ini. Tuhan ambil alih, Tuhan buka jalan bagi kami semua, sehingga kami boleh melihat, kami boleh masuk, dan kami memperoleh keuntungan besar. Terima kasih. Haleluya. Ambil alih. Glory bagi Tuhan Yesus. Glory bagi Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
berlari dengan begitu rupa untuk memperoleh mahkota yang abadi Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan tolong kami, pimpin kami, tuntun kami, berikan kami kekuatan baru, semangat baru, bakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala sehingga kami terus tetap setia dalam Engkau Tuhan. Kami tetap setia dalam Engkau Tuhan. Kami berlari dengan aturan-aturan yang luar biasa. Kami masuk dalam pertandingan dengan aturan-aturan yang ketat. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi aturan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua, pimpin kami semua, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah, yang mengikutinya secara online. Bapa lawat, Bapa jangkau, Bapa jamah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Engkau memberkatinya, Engkau menyatakan kemuliaan atas mereka semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, sebab Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya, silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu, boleh kita mau angkat setiap persembahan kita. Haleluya. Mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Siang hari ini kami angkat setiap persembahan kami. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda Engkau gantikan dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau memberkati kembali kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau memberkati dalam pekerjaan kami, bisnis, usaha kami, apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Terus Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Pengumuman yang berulang tahun tanggal berapa? 16 ya? Oh, ada Aiko berulang tahun tanggal 16. Tanggal 17 ya Pak Tommy. Oh bukan tahun. Haleluya. Oke, tanggal 20. Oh, ada saya sendiri. Tanggal 20. Ya, hari apa itu Bos? 20 hari Sabtu. Oke, nanti hari Minggunya kita bikin makan-makan lah. Ya. Oke. Jadi gak usah takut, pasti Tuhan kasih kita berkat. Kita bisa nikmati sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Ada lagi? Siapa? Dia. Oh, iya, Bapak Dian Nasution. Tanggal 20 juga.
Sabtu. Iya. Ya, kita terus berdoa buat segala urusan kita biar boleh terselesaikan, renovasi boleh diselesaikan semuanya. Kita masih butuh karpet, kita masih butuh alat musik, kita masih butuh layar di belakang. Kalau di atas mau udah selesai semua, dan juga ya tinggal kita doakan saja sebenarnya, biar Tuhan sendiri yang bekerja dan semua yang kita butuhkan pasti digenapi. Amin. Haleluya, haleluya. Ada lagi? Oh, tidak ada. Ya. Jadi minggu depan ibadah kita seperti biasa. Jangan lupa ajak saudara, ajak teman untuk kita hadir bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua. Engkau berikan kekuatan baru dalam kami semua, sehingga kami kembali dari tempat ini, kami memperoleh kekuatan baru, damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan juga Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, ada Aiko, ada hamba sendiri yang diserahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan berkati kami. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi Engkau, anak domba Allah yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Dan juga kami masih membutuhkan renovasi ini untuk menyelesaikan semua urusan renovasi. Kami serahkan dalam tangan. Dana yang kami butuhkan cukup besar, di atas 1 miliar Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang buka jalan bagi kami, Engkau sendiri yang menyediakan bagi kami, sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan baik, dan kemuliaan nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua Tuhan dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Anak-anak kami dalam studi mereka juga Tuhan, lawat mereka Tuhan, jangkau mereka Tuhan, jamah mereka, berikan mereka roh kepintaran Tuhan, mampukan mereka bersaing di hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, kami serahkan dalam tangan Bapa, berkati baik itu Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh pejabat yang ada dalam negara ini. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan mampukan mereka untuk berpikir begitu rupa untuk membawa bangsa ini keluar dari kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun Tuhan, sehingga kami memuliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja, karena Engkau yang mampu membawa kami keluar dari krisis-krisis ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal pemulihan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan
Bapa